wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jupitri Indriani, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, Kampus 2 Bayar. Video pembelajaran ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran Berbasis Hybrid dengan dosen pengampu Bapak Dudroy SPD MPD. Baik, jadi di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik dan pastinya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita akan belajar tentang teks prosedur untuk siswa kelas 8. Nanti, setelah menonton video ini sampai selesai, kalian akan bisa membuat teks prosedur sendiri berdasarkan pengalaman kalian. Seru kan? Yuk kita mulai! Siapa di antara kalian yang pernah membuat sesuatu sendiri di rumah? Mungkin membuat minuman, memasak telur, atau bahkan membuat kerajinan tangan. Pasti pernah ya? Nah, coba kalian ingat-ingat, waktu kalian membuat sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya bukan? Ya, misalnya waktu membuat teh manis. Tidak mungkin kan kalian langsung memasukkan semua bahannya lalu jadi. Pasti ada urutannya. Pertama, menyiapkan air. Kemudian, air direbus sampai mendidih. Lalu, masukkan teh. Setelah itu, menambahkan gula. Baru deh jadi. Sekarang, kalian coba bayangkan. Kalau misalnya kalian melewatkan satu langkah penting, misalnya lupa merebus air, langsung diminum begitu saja, atau lupa masukkan gula. Ya, pasti tehnya menjadi hambar. Aneh kan hasilnya? Atau bahkan mungkin gagal. Nah, dari situ terlihat ya bahwa untuk melakukan sesuatu, kita memerlukan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teks prosedur. Baik, kita sekarang masuk ke pengertian teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, yang penting di sini adalah langkah-langkah ini harus disusun secara sistematis dan logis. Sistematis itu artinya apa? Nah, sistematis itu artinya berurutan. Jadi, langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 tidak boleh loncat-loncat atau acak-acakan. Terus, logis itu apa? Logis itu artinya masuk akal. Jadi, langkahnya harus wajar dan bisa diikuti oleh semua orang. Misalnya, kalau kita membuat teh, tidak mungkin kan langkah pertamanya minum teh? Padahal tehnya belum jadi. Nah, itu namanya tidak logis. Jadi, tujuan dari teks prosedur ini adalah supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan benar, efektif, dan tidak membuang waktu. Nah, kalian pasti sering menemukan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, resep masakan. Kalian pasti pernah kan melihat resep di buku atau di internet. Nah, itu adalah teks prosedur. Ada langkah-langkah membuat masakannya. Kedua, petunjuk penggunaan produk. Misalnya kalian beli HP baru, pasti ada buku panduannya bukan? Itu juga merupakan teks prosedur. Yang ketiga, tutorial membuat kerajinan tangan. Kalian pasti sering lihat di YouTube atau di TikTok, ada yang cara membuat origami, cara membuat gelang, dan sebagainya. Nah, itu semua termasuk teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Bahkan mungkin kalian sudah sering membacanya tanpa sadar bahwa itu namanya teks prosedur. Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri teks prosedur. Jadi, apa sih yang membuat sebuah teks itu bisa dikatakan sebagai teks prosedur? Ada 4 ciri yang harus kalian ingat dan pahami. Ciri yang pertama, berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara urut. Jadi begini, langkah-langkahnya harus runtut dari awal sampai akhir. Tidak boleh loncat-loncat. Misalnya, kalau kita membuat nasi goreng, tidak mungkin kan langkah pertamanya sajikan nasi goreng. Padahal nasinya belum digoreng. Harus ada urutannya. Siapkan bahan,
tumis bumbu, masukkan nasi, baru sajikan. Ciri yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, jangan menggunakan bahasa yang berbelit-belit dan membingungkan. Contohnya seperti ini. Jangan menulis, lakukan pengadukan terhadap adonan dengan menggunakan alat pengaduk hingga tercapai kondisi homogen. Lebih baik tulis, aduk adonan hingga merata. Nah, itu simple, jelas, dan mudah dipahami. Ciri yang ketiga, bersifat objektif. Apa maksudnya objektif itu? Objektif artinya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini atau pendapat pribadi kita. Misalnya, kita menulis, rebus air hingga mendidih. Nah, itu objektif karena fakta. Tapi kalau misalnya kita menulis, rebuslah air hingga mendidih, pasti hasilnya akan sangat nikmat sekali. Nah, itu sudah tidak objektif karena ada pendapat pribadi kita. Dan ciri yang keempat, memberikan hasil yang konsisten atau sama. Maksudnya begini, kalau kita mengikuti langkah-langkah yang sama dengan benar, maka hasilnya pun akan kurang lebih sama. Misalnya, kalau kalian membuat teh manis dengan resep yang sama, menggunakan takaran yang sama, ya rasanya pun akan kurang lebih sama. Tidak akan jauh berbeda. Itulah yang membuat teks prosedur itu sangat penting, karena bisa dijadikan panduan yang konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Ternyata, teks prosedur itu tidak hanya satu jenis loh, ada 3 jenis yang perlu kalian ketahui. Jenis yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Seperti namanya ya, ini adalah teks prosedur yang paling mudah dan paling sederhana. Ciri-cirinya yaitu, langkah-langkahnya tidak terlalu banyak, tidak rumit, dan mudah diikuti. Contohnya seperti cara membuat teh manis. Langkahnya apa saja? Rebus air, masukkan teh, tambah gula, selesai. Sederhana kan? Jenis yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Nah, kalau yang ini levelnya lebih tinggi, lebih rumit, dan lebih menantang. Ciri-cirinya yaitu langkah-langkahnya lebih banyak, lebih detail, dan membutuhkan ketelitian yang tinggi. Kalau satu langkah saja terlewat atau salah, maka hasilnya bisa gagal. Contohnya seperti cara membuat kue bolu kukus. Ini kan harus teliti ya, takarannya harus pas, waktunya harus tepat, temperaturnya harus sesuai. Kalau salah sedikit, kuenya bisa bantat. Jenis yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Yang ini agak berbeda dengan 2 jenis sebelumnya. Kenapa? Karena prosedur protokol ini lebih fleksibel. Maksud fleksibel di sini adalah langkah-langkahnya tidak harus berurutan ketat, jadi urutannya bisa dibolak-balik dan kegiatannya tetap bisa dilakukan dengan baik. Contohnya seperti cara menjaga kebersihan diri. Kalian bisa mulai dengan mandi dulu, baru gosok gigi. Atau kalian bisa gosok gigi dulu, baru mandi. Atau potong kuku dulu, baru mandi. Urutannya bisa dibolak-balik, yang penting semuanya dilakukan. Jadi perbedaan utamanya di sini adalah pada tingkat fleksibilitas urutannya. Prosedur sederhana dan kompleks harus berurutan ketat, sedangkan prosedur protokol lebih fleksibel. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu struktur teks prosedur. Kalian harus paham betul struktur ini ya, karena ketika nanti kalian menulis teks prosedur, kalian harus mengikuti struktur ini. Teks prosedur memiliki 3 bagian utama. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama adalah judul. Jadi, di bagian tujuan ini kita menjelaskan apa sih yang akan kita capai atau hasil yang kita inginkan dari kegiatan yang akan kita lakukan. Biasanya, bagian tujuan ini ada di judul di kalimat pembuka teks prosedur. Contohnya, cara membuat teh manis yang segar. Ini tujuannya jelas ya, yaitu membuat teh manis yang segar. Jadi, tujuan ini harus ditulis dengan jelas ya, supaya pembaca tahu apa yang akan dihasilkan dari prosedur ini. Bagian yang kedua adalah alat dan bahan. Nah, di bagian ini kita menyebutkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Kenapa harus disebutkan? Supaya sebelum memulai kita sudah menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Jadi, tidak ada yang ketinggalan di tengah-tengah proses.
Misalnya saja untuk membuat teh manis. Alat dan bahannya adalah air, gula pasir, teh celup, gelas, dan sendok. Tapi kalian harus ingat ya, tidak semua teks prosedur memiliki bagian alat dan bahan. Contohnya teks prosedur tentang cara mencuci tangan yang benar. Ini kan tidak memerlukan alat dan bahan yang khusus ya, yang dibutuhkan hanya air dan sabun, yang sudah umum dan ada di mana-mana. Jadi, di bagian alat dan bahan ini bersifat opsional. Ada kalanya ada kalanya tidak ada, tergantung jenis kegiatannya apa. Bagian yang ketiga, dan ini adalah bagian yang paling penting, yaitu langkah-langkah. Kenapa bagian terpenting dari teks prosedur? Karena disinilah kita menjabarkan sebuah tindakan yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini harus ditulis dengan runtut, maksudnya berurutan, dari awal sampai akhir. Logis, masuk akal dan bisa diikuti, jelas, tidak ambigu atau membingungkan, dan detail, cukup rinci supaya bisa dipahami. Misalnya dalam membuat teh manis, langkah-langkahnya pertama, rebus air hingga mendidih. Kemudian, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Selanjutnya, tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, diamkan selama 2-3 menit. Lalu angkat kantong teh, kemudian tambahkan gula, dan yang terakhir aduk hingga merata. Baik, sekarang kita bahas ciri kebahasaan teks prosedur. Ini yang membuat teks prosedur berbeda dengan jenis teks lainnya. Ada 5 ciri kebahasaan yang harus kalian ingat. Ciri kebahasaan yang pertama adalah kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Ini adalah kata kerja yang menyatakan perintah atau instruksi. Contohnya seperti potonglah, masukkan, aduklah, siapkan, campurkan, panaskan. Kalau dalam kalimat seperti ini, masukkan adonan ke dalam loyang, aduk hingga merata. Ciri kebahasaan yang kedua adalah konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Ini adalah kata yang menunjukkan urutan waktu atau tahapan. Contohnya seperti pertama, kedua, kemudian, setelah itu, selanjutnya, lalu, dan terakhir. Misalnya dalam kalimat, pertama siapkan semua bahan, kemudian panaskan minyak di wajan, terakhir angkat dan sajikan. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kalimat saran atau larangan. Nah, kalimat ini memberikan saran atau larangan agar hasilnya lebih baik atau menghindari kesalahan. Contohnya, sebaiknya gunakan gula aren agar lebih sehat. Hindari mengaduk terlalu cepat. Jangan sampai air terlalu panas. Ciri kebahasaan yang keempat adalah kata kerja material. Nah, kata kerja material ini kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau aktivitas yang dapat kita lihat. Contohnya, memotong, menuang, memasak, menanam, membersihkan. Dan ciri kebahasaan yang kelima adalah kalimat objektif. Nah, kalimat objektif adalah kalimat yang berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi kita. Lihat contoh ini. Rebus air hingga mendidih. Nah, ini kalimat objektif ya, berdasarkan fakta. Rebus air hingga mendidih, pasti hasilnya enak sekali. Nah, ini subjektif. Kenapa? Ada pendapat pribadi kita. Jadi, aku mengajak kalian untuk mencoba membuat teks prosedur sederhana berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Kalian pasti punya pengalaman melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, kan? Nah, tulislah pengalaman itu dalam bentuk teks prosedur. Kalian bisa memilih topik seperti cara membuat minuman atau makanan favorit kalian, misalnya cara membuat jus, membuat sandwich, cara membuat telur dadar, atau cara merawat sesuatu. Misalnya cara merawat tanaman, cara merawat hewan peliharaan, cara merawat sepeda, atau cara membuat kerajinan tangan sederhana, atau kegiatan lain yang kalian kuasai dan bisa kalian ajarkan kepada orang lain. Pilihlah topik yang kalian benar-benar kuasai ya, supaya kalian lebih mudah menuliskannya. Aku yakin kalian pasti bisa. Ini adalah kesempatan bagus untuk kalian melatih keterampilan menulis kalian. Jangan takut salah ya, menulis itu proses. Kalau ada yang salah, bisa diperbaiki. Yang penting kalian mau mencoba dengan sungguh-sungguh. Selain membuat teks prosedur, aku juga ingin kalian merefleksikan pembelajaran hari ini.
Coba kalian pikirkan dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, sebutkan 3 ciri kebahasaan teks prosedur. Kalian masih ingat kan? Ada kata kerja imperatif, konjungsi temporal, dan apa lagi? Kedua, jelaskan mengapa urutan langkah dalam teks prosedur harus logis dan sistematis. Coba kalian pikirkan, apa yang terjadi kalau urutannya tidak logis? Kenapa harus sistematis? Jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan kalimat kalian sendiri ya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting kalian paham konsepnya. Nah, itu dia tantangan untuk kalian setelah menonton video ini. Aku harap kalian semua akan mencoba praktik menulis teks prosedur dan merefleksikan pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Aku harap kalian mendapatkan pemahaman yang baik tentang teks prosedur. Ingat ya, belajar itu bukan hanya tentang mendengarkan atau menonton saja, tetapi juga tentang praktik. Jadi, jangan lupa untuk mencoba menulis teks prosedur sendiri ya. Kalau kalian masih ada yang bingung atau ingin bertanya lebih lanjut tentang materi ini, jangan ragu untuk bertanya kepada guru kalian di sekolah. Terus semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap menjadi siswa yang rajin dan berprestasi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.